Halo, kita di pos 8 nih. Ini tempat ngecamp sebelum ke puncak. Kenapa kita ngecamp di sini? Karena kalau di pos 9 itu space-nya lebih kecil dan sangat miring. Dan di pos 8 ini lumayan banyak tempat untuk ngecamp. Bisa kurang lebih mungkin ya 15 sampai 20 tenda lah. Boleh. Udah waktu makan siang nih. Jadi garing. Sekarang udah garing dia, bola mulu. Dulu kan yang ditunggu Avenger. Alhamdulillah kita udah sampai di pos 6. Gue kira foto. Perjalanan yang Masuk YouTube. luar biasa. Masuk YouTube, Pak. Masuk YouTube, Pak. Jangan ditiru adegan ini, hanya dilakukan oleh profesional. Bodoh amat. Kita akan ngecamp di pos 8 ya. Doakan lancar. Kan ini nggak live. Kenapa kita minta doa ya? Iya. Halo, kita di pos 8 nih. Ini tempat ngecamp sebelum ke puncak. Kenapa kita ngecamp di sini? Karena kalau di pos 9 itu space-nya lebih kecil dan sangat miring. Dan di pos 8 ini lumayan banyak tempat untuk ngecamp. Bisa kurang lebih mungkin ya 15 sampai 20 tenda lah. Di sini hanya ada 2 rombongan. Rombongan kita yang pertama dan satu lagi rombongan dari Cirebon ya, kalau nggak salah. Dan semuanya pada muncak kecuali kita doang berdua. Kita penunggu di sini nih, jaga lapak kita. Ya kalau semuanya ke atas ya ntar nggak ada yang rapi-rapi. Jadi kita emang sengaja stay di sini karena fisik juga nggak mungkin kan gitu ya. Maklum faktor umur, udah tuir, jadi jangan maksain ya. Ya suasananya kurang lebih cerah ya, cerah, sedikit berkabut. Dan kemarin kita nyampe di sini kurang lebih jam 4. Kita nyampe sini jam 4, kondisinya itu hujan dari pos 7. Jadi bener-bener diuji banget mental kita. Sampai sini pun perjuangan masang tendanya karena kondisi campnya sudah becek. Dan bener-bener harus dipilih tempat camp yang enggak banjir gitulah, genangannya nggak banyak gitu ya. Itu aja, nanti kita tunggu kawan-kawan kita yang turun. Dari pos 8 ini ke puncak itu ada 3 pos lagi, pos 9, 10, 11, 12, maaf 4 pos lagi sampai puncak. Situ kurang lebih perjalanannya 3 jam lah, 3 jam ke atas, kemudian turun kurang lebih ya 2 jam gitu. Ya kita lagi warawiri aja di sini nih. Loh. Masak, makan, tidur.
Ya guys, seperti yang kalian lihat, berkabut dan ini cukup sering. Jadi bener-bener harus dipersiapkan peralatannya, terutama mentalnya. Ini kita mendirikan 3 tenda tadinya. Di sini juga ada, tapi udah dibongkar karena yang lain udah berangkat. Jadi biar nanti kita cepat packingnya. Ini 2 tenda kita di sini. Dan kalau saran sih ya bawa flysheet, terutama yang lebar, karena ini cukup membantu banget. Jadi pas hujan kita nggak terlalu kebasahan. Dan untuk review perjalanan kita, paling berat sih kalau menurut saya dari pos 4 ke 5 itu jalannya memang curam banget tanjakannya dan hampir nggak ada bonus. Terus dari pos 5 ke 6 juga sama. Pos 7 ke 8 ini karena kemarin kita hujan, jadi beratnya di situ aja. Dan untuk cuaca sih kalau di musim pancaroba ya musim peralihan gini, dari musim hujan ke musim kemarau gitu yang nggak jelas hujannya, kita memang perlu dipersiapkan fisiknya. Kita kemarin alhamdulillah berangkat cerah, nggak hujan. Hujan itu pas di pos 7 aja. Dan sekarang pun kondisinya emang nggak hujan, cuma memang kabut, banyak banget kabut di sini. Memang nggak terlalu pekat ya, tapi kalau udah mungkin sore itu pekat banget. Di sini nggak ada penerangan ya, nggak kayak di ya Gunung Gede, nggak rame memang di sini. Dan maksudnya dan jalur pendakian Lingga sana itu menurut kami memang jalur yang sangat jarang dilalui. Terbukti dari jalurnya yang ketutup tanaman gitu ya, tumbuhan-tumbuhan, dan itu nyaris tertutup banget. Jadi kita harus bener-bener jeli ngelihatnya. Tapi alhamdulillah di sini dengan adanya tanda-tanda itu, kalau kelihatan kayak ada tanda merah-merah gitu tuh, oranye, itu jadi penunjuk jalan kita. Jadi memang pengelola di sini sudah sangat baik sekali. Jadi insya Allah memang walaupun tadi ada banyak banget jalur yang bercabang, itu kita bisa terbantu banget dari tanda-tanda itu. Ya itu aja, mungkin karena bukan musim pendakian kali ya, jadi memang jarang banget yang lewat jalur sini. Kemarin itu nggak ada bahkan ya, hanya kita aja bersembilan. Jadi ya begini, sepi jadinya. Gimana bro perasaannya bro, berdua di hutan belantara bro? Dingin bro. Dingin bro. Nah ini camp itu tuh, rombongan setelah kita. Mereka kalau nggak salah sih kemarin mereka 9-10 orang, tapi nggak tahu kenapa yang nyampe ke pos 8 ini hanya 4 orang. Mungkin kena hujan juga, jadi mereka ngecamp di pos yang lain. Ya, selain pos 8 ini teman-teman bisa ngecamp juga di pos 6 ya. Pos 6 itu cukup luas. Kemudian di pos berapa lagi ya? 3. Dan tidak ada air di pos 4, 5, 6, 7. Ada air itu di pos 1, 2, 3, dan di pos 8 ada mata air, tapi sangat mager buat ngambil air sekarang ya. Jadi saya dibayangin tuh, ini turun ke arah itu kita, dan itu jalurnya nggak kelihatan, ketutupan tumbuhan, jadi sangat riskan kalau kita mau ngambil air.
Dan di pos 7 juga ada ya sebenarnya. 7 ke 8 kan ada yang tulisan mata air ya. Tengah-tengah itu, tapi tetap juga buat kita mager. Mungkin tipsnya adalah teman-teman tidak perlu membawa air banyak di pos 1 sampai pos 3, bawa botolnya aja. Karena di pos 1, 2, 3 itu ada air, dan di pos 3 itu enak banget, airnya bersih, ada paralonnya gitu. Jadi puas bisa ngambil air di situ. Setelah pos 3 ke pos 8 baru kita ambil perbekalan air yang cukup untuk ngecamp dan perjalanan turun. Ya itu aja. Tuh lihat kabutnya makin tebel bro. Ya ini siang ini. Ini kita siang jam 10:30. Nih 10:30 nih. Kayak pagi ya. Tuh kabutnya. Wadidaw lah pokoknya. Dan ini cukup sering kayak gini. Ya. Kalau pagi sih tadi masih ada bekas-bekas hujannya gitu ya, gerimis-gerimis gitu, tapi di puncak kelihatan cerah, makanya teman-teman muncak, dan semoga semua perjalanannya kita lancar ya. Nah ini jalur ke puncak nih, nanti ke atas itu tuh, ke atas ini nih ya, ke atas itu lanjut ke pos 9, 10, 11 sampai 12. Ya selama perjalanan kita bertemu dengan berbagai macam hewan, burung gitu ya, dan disambut oleh primata gitu. Primata monyet bukan ya? Ya primata ya. Ya kalau kata temen kita yang ngerti sih itu lutung katanya, lutung, dan beberapa juga terdapat bekas kucing hutan. Pas di jalur tuh ngelihat ada kayak kotorannya gitu, dan masih baru kayaknya. Dan menurut kami pendakian Ciremai itu terutama lewat jalur Linggasana atau Linggajati itu tidak direkomendasikan untuk pemula. Untuk pemula yang fisiknya seadanya, nggak pernah olahraga, jangan dulu dah. Jangan ngetrek mulu ya. Tapi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang udah pernah nanjak, udah beberapa kali nanjak dan punya fisik yang prima. Artinya fisik yang prima itu dalam seminggu itu rutin berolahraga ya, entah itu futsal, jogging, atau basket lah atau apa. Dan itu benar-benar ngebantu fisik teman-teman buat pendakian lewat jalur Linggasana. Kita nggak tahu kalau yang jalur Apui dan Palutungan nih, nanti kita coba wawancara ke teman kita yang udah pernah lewat jalur sana, kita buat perbandingan gitu nanti. Ya guys, untuk tips pendakian melalui jalur Linggasana ini, yang pertama adalah kami merekomendasikan untuk memakai sepatu, tidak memakai sendal ya, karena benar-benar sangat menyiksa sekali. Seandainya teman-teman nanti bawa sendal gunung gitu ya, itu tidak direkomendasikan. Lebih baik pakai sepatu, dan di atas ini dibuat di tempat ngecamp ini pakai sendal biasa aja, buat warawiri gitu ya, buat mobilitas. Dan untuk perjalanan itu pakai sepatu. Yang kedua adalah bawa flysheet yang cukup ya, karena bisa jadi nanti ada hujan dadakan gitu ya, yang kita nggak bisa antisipasi, itu kita bisa langsung meneduh di flysheet. Yang ketiga adalah apa lagi Pak? Pakaian ganti.
Ya, pakai pakaian ganti. Yang ketiga adalah pakaian ganti yang cukup. Karena apa? Ya, dengan kondisi di bulan Februari ini yang hujannya masih cukup sering gitu ya. Pastikan pakaian yang kita bawa itu cukup ya. Karena kita bawa satu pakaian untuk ganti ternyata memang kurang. Jadi harus diantisipasi pakaian ganti yang cukup gitu ya. Pakaian yang kering lah gitu. Ketika misal hujan langsung pakaian kering tuh, jadi enak gitu. Kemudian apa lagi ya? Tenda, jangan pakai tenda yang kaleng-kaleng ya, tidak direkomendasikan. Apalagi yang single layer. Waduh, jangan deh, jangan ya. Tenda double layer ya. Ini pun ditambahin dengan playseat. Terus tips selanjutnya adalah apa lagi ya? Ya, tips selanjutnya adalah pahami jalur pendakian ini dengan baik ya. Kalau bisa bawa rombongan yang udah pernah gitu ya. Ada yang udah pernah naik lewat jalur sini. Jadi tidak mengalami kebingungan dan secara mental itu bisa lebih pede gitu ya. Kita nggak ngedown gitu. Ya, harus fokus. Banyak banget trek yang di pinggir jurang, yang licin. Kita ya sampai merayap-rayap. Ada trek yang terhalang oleh pohon. Jadi kita harus nunduk-nunduk. Di pos berapa yang banyak rotan ya? Itu banyak banget rotannya, beberapa kali nyangkut. Kalau nggak salah di pos 4 itu banyak banget rotannya, itu harus hati-hati berpegangan ya. Pokoknya disiapin fisik. Yang pertama harus rutin berolahraga 3 minggu ya, 3 minggu atau ya sebulan lah lebih baik. Sebelum pendakian itu udah mulai rutin berolahraga. Kalau kayak saya orang yang jarang olahraga ya, memang ini harus lebih rutin lagi berolahraga. Kalau saya paling main tenis meja aja, tenis meja, futsal, kayak gitu-gitu aja. Terutama buat joggingnya ya, joggingnya tuh harus lebih sering lagi untuk pendakian lewat jalur sini. Terus bawa persediaan air yang cukup ya, karena kalau misalnya teman-teman mendakinya pas musim kemarau ya nggak bisa mengharapkan dari air hujan gitu ya. Ini kita ketolong, alhamdulillah kita hampir mendapatkan ya 10 botol dari hujan kemarin. Jadi kita nadanin air, alhamdulillah dengan adanya flashlight ini kita jadi bisa buat penampungan air gitu ya. Kalau hujan kan enaknya kayak gitu jadinya ya, kita bisa dapat sumber air tambahan gitu, dan itu bisa buat masak dan diminum juga segar ya, jadi nggak usah khawatir. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah di sini sangat baik sekali pelayanan dari tim pengelolanya. Bahkan kita ditawarin kemarin buat bawa HT ya, buat bawa HT, dan itu berguna banget ya untuk komunikasi kita yang sedang mendaki dengan yang ada di base camp gitu. Itu mantap banget pengelola di sini ya, 4 jempol dah pokoknya ya. Mantap, sukses terus. Semoga makin rame yang nanjak lewat sini, fasilitasnya makin mantap lagi. Dan jangan lupa jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jaga terus alam kita. Kabutnya tebal guys, ini udah 10:30, segini kabutnya. Jarak pandang mungkin sekitar ya tuh, lihat aja tuh gitu, udah nggak kelihatan yang depannya kan. Ini pohon yang ini aja nih, oh yang ini nih masih kelihatan, lebihnya belum. Oke guys, kalau teman-teman mau mendaki ke Ciremai, teman-teman
teman-teman nggak usah repot mengurus simaksi dan lain sebagainya, karena semuanya sudah bisa secara online ya. Yang online itu adalah yang dibayarkan dan gampang banget, itu hanya kayak semacam booking fee gitu ya. Itu nggak mahal, hanya 5.000 saja. Kemudian teman-teman baru bayar simaksinya itu bisa di TKP, dan itu sangat memudahkan kita, membantu banget kalau misalnya ada anggota rombongan kita yang nggak jadi gitu ya. Dan itu kan kalau nggak jadi sayang banget gitu ya. Biayanya kalau yang lain kan mahal gitu, kalau ini enggak, jadi kita cuma kehilangan 5.000 aja kalau ada teman kita yang nggak jadi nanjak bareng kita gitu. Untuk biaya simaksi sendiri Februari 2020 itu sebesar 50.000 per orang. Dan untuk cek kesehatan, jadi teman-teman gak usah repot cek kesehatan di daerah masing-masing, karena di base camp itu sudah disediakan petugas untuk ngecek kesehatan gitu ya. Itu biayanya 20.000 ya. Nah, itu saja info dari kita. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau nanjak ke Ciremai via Linggasana. Ya guys, ini kita lagi nadanin air ya. Lumayan kondisinya lagi gerimis, jadi kita bisa memanfaatkan air hujan untuk mendapatkan sumber air. Tuh lumayan udah dapet segitu. Kalau hujannya lebih besar kita bisa dapat air yang lebih banyak. Kemarin malam sampai pagi kita bisa dapat 10 botol. Jadi bener-bener harus dipersiapkan airnya, karena untuk ngambil ke mata air ini cukup jauh sepertinya dan cukup riskan karena kita di sini hanya berdua. Halo, kita masih berdua di sini menunggu rombongan kita. Waktu sudah menunjukkan jam berapa, Bro? 12.15. Jam 12.15. Sudah 5 jam berarti belum kembali juga, belum turun, belum sampai. Dan rombongan tadi tetangga kita tuh mereka berangkat setengah jam lebih cepat dari rombongan kita. Mereka juga belum nyampe, barangkali treknya cukup sulit. Nah, kita di sini sambil nunggu mereka, kita masak-masak. Tuh, guys. Ya, jadi kalau bisa sih nggak semuanya summit ya. Jadi pas setelah summit tuh kita bisa langsung langsung makan, terus packing pulang gitu. Jadi menghemat waktu juga gitu kan. Udah, semoga semuanya sehat dan selamat. Ya, kawan-kawan semua, kondisi sekarang gerimis manja dan kabutnya tebal banget. Jadi kayaknya kita memang agak sulit kalau buat ambil air ke mata air, dan kita juga belum pernah ke sana. Jadi kita nggak mau ngambil resiko. Kita nadanin air hujan aja. Semoga bisa dapat banyak, karena yang kemarin kita udah dapat 10 botol dari air hujan, tinggal 2 botol buat masak dan perbekalan summit. Jadi kebayangan kalau musim kemarau gimana, harus bener-bener bawa banyak air. Ya itu aja. Guys, kabutnya guys, jarak pandangnya mungkin sekitar ya 15 sampai 20 meter aja. Ke atas juga sama. Jarak pandangnya terbatas banget. Hujannya makin deras. Untung kita udah rapi-rapi tenda yang di atas, yang sendiri, yang di atas sana, di atas ini. Untung
kita udah rapi-rapi tenda yang itu, dan di sini aman tuh, udah ada playseatnya, double, triple malah. Ya kita doain aja teman-teman kita sehat, selamat sampai sini ya, nggak kenapa-napa. Lumayan nih hujannya, udah mulai deras. Sih belum badai, tapi semoga nggak badai ya. Yang baru tidur tadi. Tuh, penahan air. Di situ juga ada tadi tuh. Hasil ngumpulin air hujan kurang lebih 20 menit udah dapet 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada satu lagi tuh 10, jadinya hampir 10 botol kurang lebih. Kondisinya hujan semakin besar guys. Rombongan tetangga kita sudah nyampe tuh. Rombongan yang berangkat duluan tadi, tetangga kita sudah nyampe. Kemungkinan ini juga sudah turun teman-teman kita. Mungkin jam 2-an kali ya mereka nyampe ke tenda.